Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, saya Cindy Permadi. Saudara Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Pantas Nainggolan menolak wacana duet Anies Baswedan dan Kaisang Pangarep sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jakarta. Secara terbuka, Pantas Nainggolan menolak wacana Anies Kaisang ini agar tidak mengulangi tragedi Pilpres di Jakarta. Mengenai sosok yang akan maju pada Pilkada Jakarta, Pantas bilang akan diputuskan di tingkat Dewan Pimpinan Pusat. Sejauh ini, DPD PDI Perjuangan menurutnya telah merekomendasikan sejumlah nama kepada DPP untuk Pilkada Jakarta 2024. Wacana yang berkembang, Pak Anies akan diduetkan dengan Kaisang Pangarep. Kalau dari PDIP gimana, Pak? Ya, Pak. Soal sikap partai bukan saya. Pak, tapi kalau dari... Tetapi secara pribadi, ya tidak usahlah mengulangi tragedi-tragedi Pilpres di Jakarta gitu aja. Pak, tapi kalau untuk Jakarta, Pak, siapa Pak calon yang sekiranya nanti akan diusung dari PDIP, Pak? Enggak, nanti kita tunggu proses dari Dewan Pimpinan Pusat. Ya. UKK sampai mana, Pak? Apa sudah ini, Pak? Menunggu aja dulu. Mengenai siapa sosok Cawagup Anies, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid merespons PKS sebagai partai pemenang di Jakarta lebih wajar jika mendorong kadernya sebagai wakil Anies. Ini merespons pernyataan Wasekjen PDI Perjuangan Utut Adianto agar Anies Baswedan maju di Pilgub Jakarta berpasangan dengan kader PDIP. Hidayat atau HNW menyebut beberapa tokoh yang masuk dalam pertimbangan PKS seperti Gamal Al Bin Said, Wakil Ketua DPRD DKI Khoirudin, hingga Ketua DPP PKS Mardani Alisera. Pihak mewacanakan kadernya untuk menjadi calon gubernur, calon wakil gubernur kan memang hak masing-masing partai. Dan PKS tentu juga, apalagi sebagai pemenang yang diamanahkan oleh rakyat sebagai pemenang Jakarta, tentu lebih wajar lagi dong kalau yang lain aja boleh mewacanakan, masalah PKS tidak mewacanakan. Karena kan juga sudah muncul wacana kan, bahkan wacana calon gubernur dari PKS, dari kader PKS. Nah, kalau calon gubernurnya bukan dari kader PKS, ya wajarnya calon wakil gubernurnya dari kader PKS. Saya sampaikan bismillah, kami bersiap untuk meneruskan ke periode kedua. Usai menerima rekomendasi dari DPW PKB DKI Jakarta, mantan Gubernur DKI Anies Baswedan memantapkan diri berlaga di Pilkada Jakarta 2024. Anies bahkan akui tengah membangun komunikasi yang intens dengan PDI Perjuangan. Namun saat disinggung soal Kaisang yang disodorkan menjadi salah satu nama calon wakilnya, Anies berdalih lebih penting membahas warga Kampung Bayam. Kemudian komunikasinya sejauh ini ada yang komunikasinya intensif dengan teman-teman di PDI Perjuangan, dan kami menghargai sekali kepercayaan yang disampaikan. Kita menginginkan Jakarta yang maju, Jakarta yang setara jalan. Pak Kaisang siap jadi wakil Bapak gimana? Saat ini belum ada pembahasan nama siapapun juga, dan menurut saya tidak penting membahas nama sekarang. Saat ini adalah pembahasan tentang seperti ini, Kampung Bayam, karena fase pembahasan nama itu nanti. Bila Anies menolak membahas siapa yang cocok jadi wakilnya nanti, lain halnya dengan Kaisang yang secara terbuka bilang lebih memilih Anies dibandingkan Ridwan Kamil untuk berpasangan di Pilkada Jakarta. Kalau misalnya ngelihat survei ya paling realistis dengan Pak Anies. Tapi pandangan Mas Kaisang terhadap sosok RK dan sosok Anies itu seperti apa, Mas? Sama-sama baik, semuanya orang hebat. Pak Anies kan kemarin juga salah satu calon presiden juga. Saya suka nonton dulu Desa Anies, itu juga bagus. Nama Kaisang diakui ketumpahan Zulkifli Hasan sudah ia minta langsung ke Presiden Jokowi. Zulhas menilai Partai Koalisi Indonesia Maju membutuhkan nama Kaisang Pangarep untuk maju di Pilkada Jakarta karena berpotensi meraih kemenangan. Saya lapor waktu itu kan Pak Presiden, kalau Kaisang boleh nggak gitu. Pak Presiden bilang jangan ya. Tapi kan partai-partai perlu. Kata Mas Kaisang bilangnya itu kan versi Pak Zulhas. Iya, gitu. Tapi kan partai-partai perlu kan. Perlu apa? Agar bisa menang. Gitu.
Wacana majunya Kaisang tak terlepas dari polemik putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan terkait syarat batas usia pilkada yang diajukan Ketua Partai Garuda Ahmad Rida Sabana dengan termohon Komisi Pemilihan Umum. Putusan MA yang menuai banyak sorotan karena prosesnya hanya 4 hari itu dinilai sejumlah pakar hukum tata negara akan menguntungkan calon peserta pilkada tertentu. Tim Liputan Kompas TV. Anies mengaku sudah mantap untuk melanjutkan periode kedua sebagai calon gubernur Jakarta. Sama halnya dengan Kaisang yang namanya juga digadang-gadang akan berlaga di Pilkada Jakarta. Bahkan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengaku sudah minta izin ke Presiden Joko Widodo agar Kaisang maju di Pilkada Jakarta karena yakin pasti menang. Benarkah laga Kaisang di Pilgub Jakarta untuk menghadang Anies? Kita bahas bersama juru bicara PSI, Dede Prayudi, dan Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya. Mas Dede, Mas Toto, selamat sore. Selamat sore. Saya mau ke Sore, Mbak. Mas Dede dulu. Mas Dede, ini kan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan udah bilang, bahkan udah minta izin ke Pak Jokowi. PAN juga jadi yang pertama nih menyodorkan nama Kaisang. Bahkan dibilang emang butuh nih partai-partai yang butuh buat menang di Pilkada Jakarta menjual nama Mas Kaisang. Ngelihatnya ini sebenarnya sama nggak sih dengan strategi di Pilpres? Mas Dede, terdengar ya, suara Pak, saya? ini untuk saya ya. Oke. Ya, sorry. Saya pikir untuk buat Mas Dede silakan. Oke. Ya, sampai dengan saat ini Mbak ya, sampai dengan saat ini yang menggadang atau membawa-bawa ya ketika mendeklarasikan calon gubernur pilihannya untuk maju di Pilkada 2024 yang membawa nama Mas Kaisang itu kan adalah PKB. Jadi pertama-tama PSI tentu saja tersanjung ya bahwa bagi kami ini adalah suatu pengakuan ya bahwa Jakarta membutuhkan sosok-sosok muda yang berpotensi lah, kurang lebih seperti itu. Nah, akan tetapi begini, di PSI ini ketika kita melihat atau ketika kita akan mengusung seseorang ya, itu ada beberapa variabel yang akan kita lihat gitu. Nah, yang pertama adalah akseptabilitas yang ini dibuktikan dari elektabilitas si seorang calon kepala daerah tersebut. Nah, yang kedua adalah kredibilitas dan yang ketiga adalah kapasitas. Nah, yang sudah bisa dilihat dalam hal ini melalui survei-survei memang Pak Anies Baswedan ini sesuatu yang kita tidak bisa ini adalah sebuah fakta ya bahwa kemarin keluar dari kata data dan lain-lain ya yang mengatakan bahwa Pak Anies tertinggi. Lalu kemudian yang kedua adalah Kang Emil ya, Bang Ridwan Kamil itu yang kedua. Tapi itu aja juga nggak cukup ya. Jadi ada beberapa hal lain yang perlu dibahas juga di dalam tim PSI ya. Dan variabel yang berikutnya juga tentu saja kita akan memperhatikan soliditas dan kekompakan dari Koalisi Indonesia Maju. Begitu Mbak. Dan ini sesuatu yang yang kami jaga ya. Kami masih ingat ya. Waktu itu Ketua Dewan Pembina kami juga yang mengusulkan agar dibuat koalisi permanen ya, Koalisi Indonesia Maju ini yang kekompakannya, yang kebersamaannya itu turun sampai ke level pilkada gitu. Kalaupun memang di banyak daerah lanskap politik itu, dinamika politik itu tidak sama dengan nasional, tapi setidaknya di DKI ini kan miniatur politik nasional lah, kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir, putusan MA ini kan belum turun jadi PKPU, jadi kami tidak mau terburu-buru ya. Jadi pembahasan soal Mas Kaisang ini juga belum dilakukan secara intens ya. Kita serahkan semuanya kepada fraksi-fraksi di DPR. Apakah kemudian ini akan turun menjadi undang-undang dulu atau langsung menjadi PKPU? Ini bukan sesuatu yang di dalam kuasa kami, Mbak. Terima kasih. Mas Dede, kalau melihat Mas Kaisang kan kayaknya juga banyak manuvernya nih. Ini sebenarnya memang inisiatif murni dari PSI atau Mas Kaisangnya sendiri atau justru ada dorongan-dorongan dari partai lain? Iya, kan ini bukan hal yang baru ya. Waktu itu pernah Mas Kaisang digadang-gadang di Bekasi, pernah juga digadang-gadang di Surabaya, ya. Yang terakhir ini yang paling intens sepertinya memang di Jakarta, kurang lebih seperti itu ya. Apalagi kemarin PKB DKI ya melalui Ketua PKB DKI yaitu Pak Hasbi Allah ya, itu sudah sudah menyebutkan secara khusus ya nama seorang Kaisang Pangarep, Ketua Umum kami, untuk apabila komunikasinya berjalan lancar untuk kemudian mendampingi Pak Anies, kurang lebih sih seperti itu ya. Tapi dari PSI belum mengambil sikap apapun soal majunya Mas Kaisang. Walaupun apabila PKPU itu sudah
sudah jadi barang atau misalnya putusan MA itu sudah turun menjadi PKPU, ini adalah sebuah fakta bahwa ruang untuk Mas Kaisang maju di Pilkada DKI itu terbuka. Kurang lebih seperti itu. Oke, saya mau ke Mas Toto. Mas Toto, kita lihat nama-nama yang sudah mulai terdengar nih di Pilkada Jakarta. Ada Mas Kaisang dengan Mas Anies, kemudian ada juga Anies dengan Andika, RK dengan Kaisang, dan masih ada lagi. Kalau Anda membacanya ini dengan dipasang-pasangannya ini seperti apa sih? Sebetulnya kalau kita lihat berdasarkan survei, memang porosnya ada dua. Sosok yang katakanlah mumpuni untuk bisa bersaing di Pilkada DKI, pertama Mas Anies, dan persaingannya memang harus diakui hanya dengan Ridwan Kamil. Di luar itu memang cenderung bisa dikatakan di papan menengah atau bawah jauh sekali ya, dengan persaingan di antara Mas Anies dengan Ridwan Kamil. Kalau pertanyaannya adalah apakah sekarang sudah momen yang tepat untuk kemudian memutuskan siapa yang menjadi wakil, saya pikir masih sangat jauh. Kalau kita bicara sepak bola, ini mungkin menuju 28 Agustus pendaftaran masih belum babak pertama gitu ya, peluitnya berbunyi. Jadi biasanya apalagi DKI ini selalu dipenuhi kejutan. Kalau kita bicara 2012, 2017, nama-nama yang biasanya muncul itu akan penuh kejutan sampai masa injury time, dan biasanya juga yang namanya mengejutkan itu yang malah menang. Dulu Pak Jokowi, lalu kemudian Anies Baswedan di 2017. Jadi menurut saya memang masih terlalu dini. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemudian memang dalam konteks ini Mas Kaisang bisa menjadi menarik? Saya pribadi sih, saya bicara sebagai pengamat dan pendukung Jokowi nih, 2 kali ketika Pak Jokowi maju, kasihan seorang anak presiden, lalu kemudian sudah banyak dihujami pertanyaan-pertanyaan terkait kemungkinan intervensi dalam keputusan MH, belum lagi dikaitkan dengan keputusan MK kontroversial terkait Mas Gibran kakaknya. Lalu masa ketua umum yang level PSI ini cuma ngincar jadi wagub gitu ya. Menurut saya ini mengecilkan PSI, mengecilkan Mas Kaisang dan mengecilkan Pak Jokowi, yang kalau kita lihat pun ya statement Bang Zulkifli Hasan, mohon maaf agak berbeda dengan bahasanya Uki tadi. Uki tadi kan merasa tersanjung kalau Mas Kaisang disebut-sebut karena berarti orang atau partai melihat anak muda yang berprestasi. Kalau kita lihat statement Bang Zul bukan bicara dengan Kaisang, Bang Zul bicara dengan ayahnya Kaisang. Artinya lalu kemudian ingin menang. Artinya apa? Kaisang ditempatkan hanya sebagai anak presiden yang mungkin akan banyak kekuatan besar yang kemudian bisa memenangkan Kaisang kalau maju. Kalau itu yang terjadi. Tapi Mas Kaisang kan juga kayaknya udah muji-muji Mas Anies, bilang ya dari kredibilitas, elektabilitas paling tinggi. Mas Toto ngelihatnya gimana? Ya, tidak mungkin dong ketika kemudian sedang mencoba melakukan lobby-lobby politik kemudian ada yang dikatakan jelek. Tetapi apakah kemudian ini serius? Saya menduga tidak, baik dari sisi Anies ataupun dari sisi Kaisang. Buat Mas Anies, branding yang terbangun sebagai antitesis Jokowi, koalisi perubahan, tokoh perubahan, dengan sendirinya akan runtuh ketika berpasangan dengan anak presiden yang selama ini dikritiknya. Yang kita tahu juga kalau Mas Kaisang maju itu memanfaatkan keputusan MA yang sampai sekarang masih kontroversial. Yang kedua buat Mas Kaisang juga menurut saya kalau di belakangnya ada Kim, ada kekuatan koalisi besar, lebih mudah kok memainkan skenario menggagalkan Anies, sehingga kemudian Mas Kaisang lebih mudah menang kalau berpasangan dengan RK dibandingkan seakan-akan harus mengemis kepada sosok incumbent Anies Baswedan yang jelas dalam posisi politiknya berbeda dengan koalisi yang dibangun oleh koalisi Indonesia Maju. Jadi menurut saya agak sulit kita melihat sebuah kenyataan Mas Kaisang dengan Anies akan menjadi satu bagian dalam perahu koalisi di DKI. Oke, tapi artinya melihat dari sikap Kaisang yang muji-muji Pak Anies tadi memang semakin kuat, memang Mas Kaisang lobby-lobbynya sudah semakin intensifkah atau arah-arahnya sudah mau ke sana ya? Ya ini marketing yang menurut saya cerdik. Gaya Mas Kaisang ini kan mirip dengan gaya Mas Gibran. Statement-statement yang dikeluarkan cenderung memancing perhatian publik, media termasuk Kompas, kemudian menjadikan ini sebuah isu tersendiri gitu dalam talk show seperti yang kita sekarang sedang lakukan. Saya pikir ini bagian dari marketing politik. Tetapi apakah Mas Kaisang akan maju? Pertama menurut saya akan lihat terlebih dahulu bagaimana konstelasi yang akan terbangun, dan ujung-ujungnya adalah melihat survei. Sama seperti Mas Gibran itu memutuskan maju setelah mengetahui bahwa surveinya cenderung aman ketika dipasangkan dengan Pak Prabowo. Oke, saya mau ke Mas Dede. Mas Dede, tapi sejauh ini kalau dari PSI sudah komunikasinya sama siapa aja sih? Kan kalau DPW PKB bilang udah mulai nih ngobrol-ngobrol sama PSI. PSI sendiri selain dengan PKB sama siapa lagi? Ya tentunya dengan Koalisi Indonesia Maju itu yang sudah yang sudah
dilakukan. Tapi begini Mbak, untuk pilkada ini kami sangat menghormati rekan-rekan kami yang ada di daerah, sehingga kami menyerahkan proses komunikasi ini ya itu di level daerah dulu gitu. Sementara Oke, Mas Dede. intens lagi ya, lebih serius lagi ya. Ya, sekali lagi. Halo, ini apa suara saya? Ya, untuk saat ini kami serahkan ini komunikasi politik itu di level daerah dulu, yang dalam hal ini adalah DPW PSI DKI Jakarta gitu, yang misalnya ya beberapa hari yang lalu ketua umum Forkabi itu mendaftar ke PSI untuk maju sebagai gubernur di Pilgub DKI 2024 ini gitu. Dan setelah kami mendapatkan rekom dari DPW PSI DKI Jakarta, baru kami akan lebih membahas ini secara intens lagi, lebih serius lagi ya. Tapi kalau misalnya kita ditanya siapa yang paling dekat dengan kami, ya tentu saja tadi saya sudah sebutkan, siapapun pilihan kami ya, bukan hanya soal dia harus segaris dengan DNA kami anti korupsi dan anti toleransi, tapi juga harus bisa menjaga soliditas koalisi Indonesia Maju, Mbak. Jadi dalam hal ini koalisi Indonesia Maju itu memang lebih mendapatkan tempat khusus lah dalam hal ini untuk berkomunikasi. Kurang lebih begitu, Mbak. Oke, saya mau balik lagi ke Mas Toto. Mas Toto, kemarin kader PDIP Pak Pantas sudah bilang janganlah digabungkan Kaisang dan juga Pak Anies karena nggak mau mengulang tragedi di Pilpres, jangan sampai ada di Pilgub Jakarta. Anda membacanya apakah ini sinyal memang mau mengusung Anies untuk menghadang figurnya Pak Jokowi di Jakarta? Ya pertama gini, memajukan Anies saja buat PDI Perjuangan itu tidak mudah ya. Sejarah mengatakan mereka ada dalam posisi yang berbeda. Teman-teman PDI harus belajar tuh kepada teman-teman PSI bagaimana memajukan sosok yang dulu berhadapan-hadapan ketika kemudian memajukan Pak Prabowo di 2024. Itu sendiri sudah tidak mudah menjelaskan kepada konstituen dan basis massa ketika pertarungan PDI dengan Ahok dan koalisi lain itu sangat keras melawan Anies pada 2017. Apalagi ketika dipasangkan dengan Kaisang yang kita tahu sampai sekarang kan ujung dari perbedaan sikap atau perseteruan antara keluarga Jokowi dengan PDI ini tidak tahu ujungnya kemana. Ya, ditambah di sisi lain juga memang sekarang menjadi menarik. Belakangan ini kan kalau kita lihat statement dari teman-teman PKS terkait Anies ini agak redup. Ada apa gitu pertanyaannya. Padahal DPW PKS sudah menyatakan dukungannya pada Anies. Belakangan malah Mas Anies bermanuver datang ke PKB. Apakah kalau mau dispekulasikan artinya PKS belok arah, dan itu terkait dengan koalisi nasional, misalnya PKS apakah akan masuk ke koalisi Prabowo Gibran, Nasdem juga sangat adem-adem saja, cenderung bahkan tidak berbicara mengenai Anies Baswedan lagi. Kalau betul itu terjadi, artinya memang menjadi menarik. Porsi dari PDI Perjuangan supaya Anies bisa lolos maju saja, itu menjadi peran yang sangat penting. Walaupun tetap harus didukung oleh PKB. Jadi kalau kita mau berspekulasi, dalam beberapa hari terakhir, Anies itu malah banyak berbicara mengenai PDI Perjuangan dan PKB yang memang mungkin akan menjadi penentu apakah Anies bisa maju atau tidak. Jadi khusus buat Mas Anies, pertaruhannya bukan elektabilitas karena surveinya memang masih sangat tinggi, tapi apakah dia bisa memastikan tiketnya maju atau tidak, menghadapi kemungkinan konstelasi koalisi di DKI yang akan diatur bukan bottom up, tapi di atas karena ada kepentingan yang lebih besar, terutama ketika muncul nama Mas Kaisang masuk. Oke, kita lihat artinya nanti manuvernya seperti apa lagi dan juga dinamikanya. Terima kasih juru bicara PSI, Dede Prayudi, dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya sudah berbagi pandangan di Kompas Petang.